Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam kondisi yang sehat ya. Kita ketemu lagi di mata kuliah Ekonometrika. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang pemodelan data time series, yakni tentang model penghalusan eksponensial. Nah, kira-kira materinya seperti apa? Kita langsung masuk ke slide berikutnya. Sebelum kita membahas tentang pemodelan eksponensial smoothing atau pemulusan eksponensial, terlebih dahulu kita membahas tentang apa itu pemodelan data time series. Data time series itu kan merupakan data yang dikumpulkan, dicatat, atau diobservasi berdasarkan urutan waktunya. Nah, dalam hal ini tujuan dari analisis data time series itu kan digunakan untuk menemukan bentuk atau pola variasi dari data di masa lampau dan menggunakan pengetahuan ini untuk melakukan peramalan terhadap sifat-sifat dari data di masa yang akan datang. Nah, dalam konteks ini, data yang stasioner itu menjadi penting. Kenapa? Karena dari data stasioner ini, sifat-sifat di masa lalu dari data tersebut itu tidak berubah karena perubahan waktu. Nah, dari sifat ini nantinya akan digunakan untuk meramalkan sifat-sifat data di masa yang akan datang. Itu tentang konsep dalam pemodelan data time series dan konsep dari kestasioneran data time series yang sangat penting ternyata. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke topik yang pertama, yakni tentang dekomposisi dan penyesuaian musiman atau seasonal adjustment. Nah, dalam hal ini untuk tujuan peramalan biasanya data time series itu sering didekomposisikan atau dikelompokkan menjadi 4 komponen utama. Yang pertama adalah tren. Kita sudah membahas di pertemuan sebelumnya. Tren itu ditandai dengan adanya bentuk penurunan atau kenaikan data dalam perubahan waktu. Jadi biasanya plot datanya itu ada kenaikan atau penurunan. Jadi kelihatan polanya, yakni pola tren. Untuk pola yang kedua yakni adalah musiman atau seasonal, itu biasanya dalam plot data itu menurut waktu hanya terlihat adanya fluktuasi berulang dan beraturan dalam satu kurun waktu tertentu. Nah, kalau di pertemuan yang sebelumnya kita akan mencontohkan kalau pola data dari musiman itu biasanya seperti data penjualan baju di musim lebaran. Itu kan per tahunnya pasti mengalami kenaikan. Jadi setiap tahun ketika kita akan lebaran, maka penjualan dari baju-baju itu naik atau meningkat. Itu berarti termasuk dari pola data yang musiman. Nah, pola yang ketiga itu merupakan pola siklis atau siklikal atau pola siklus, di mana umumnya periode waktu relatif lebih panjang dibanding data musiman. Sebenarnya pola siklis itu sama seperti data musiman, tetapi hanya di periode waktunya yang lebih panjang, bisa 5 tahunan, 10 tahunan, atau 15 tahunan, dan lebih panjang lagi. Gitu ya, itu tentang data siklis. Nah, selanjutnya pola yang keempat adalah komponen tak teratur atau irregular, yaitu pola dengan bentuk yang acak. Kenapa? Karena biasanya dialami dari suatu peristiwa tertentu, contohnya adalah peperangan, adanya bencana alam, kekeringan, kelaparan, atau bahkan seperti sekarang kayak ada pandemi. Biasanya di mata uang itu ada inflasi deflasinya. Jadi polanya untuk mata uang di saat yang sekarang karena adanya pandemi itu biasanya lebih acak. Polanya acak. Itu ya, itu tentang dekomposisi dan penyesuaian musiman. Nah, topik yang kedua, selanjutnya adalah dalam tataran praktis seringkali dekomposisi itu dilakukan hanya untuk komponen tren dan tidak teratur. Nah, jika kita memiliki data dengan komponen tren, kemudian tren tersebut kita buang, maka proses pembuangan tren ini dinamakan dengan detrend. Gitu ya. Sementara kalau kita memiliki data time series, di mana data time series yang kita miliki ini ada komponen musiman, maka ketika kita buang komponen musiman tersebut itu dinamakan dengan proses dekomposisi atau penyesuaian musiman atau seasonal decomposition atau seasonal adjustment. Itu ya, jadi ada dua proses yang bisa dilakukan dalam data time series, yakni detrend atau seasonal adjustment atau decomposition.
Nah, selanjutnya, dalam penyesuaian musiman, indeks musiman dihitung yang menggambarkan variasi musiman data dan menggunakan indeks tersebut untuk melakukan proses deseasonalize data dengan membuang variasi musiman datanya. Itu tentang dekomposisi data time series. Nah, untuk topik yang selanjutnya adalah tentang pemodelan komponen tren. Jadi ketika kita memiliki data time series, kemudian dari plot datanya ternyata diketahui bahwa data tersebut ada komponen trennya, maka bisa dimodelkan dalam suatu pemodelan. Nah, bentuk tren dari data time series itu dapat dimodelkan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah yang pertama adalah model penyaringan linier atau linear filtering. Biasanya contoh dari model penyaringan ini contohnya adalah dengan menggunakan moving average atau ARIMA biasanya. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, atau rata-rata bergerak seperti ini. Ini ya. Kemudian model yang kedua yang bisa digunakan untuk memodelkan tren dalam data time series adalah regresi tren dari waktu. Contohnya ini, contohnya model parabola, model regresi parabola ini seperti ini. Atau yang lebih umum adalah model tren polinomial seperti ini. Xt sama dengan beta 0 plus beta 1t ditambah bk t pangkat k plus epsilon t. Ini. Dengan orde k bilangan bulat positif. Ini adalah dua model yang bisa digunakan untuk memodelkan tren dari data time series. Nah, metode alternatif pemodelan data time series yang mengandung komponen tren tetapi tidak mengandung musiman ya, itu bisa dilakukan atau dimodelkan dalam bentuk ARIMA atau Autoregressive Integrated Moving Average. Sedangkan nanti kalau data time series yang kita miliki mengandung komponen tren dan musiman, jadi ada tren, ada musiman, maka bisa dianalisis dengan model SARIMA, yakni Seasonal ARIMA. Ketambahan ada komponen musimannya ya. Nah, itu kita akan bahas materi ini di pertemuan selanjutnya. Nah, topik yang selanjutnya adalah tentang penghalusan eksponensial atau exponential smoothing. Nah, peramalan data time series itu seringkali dilakukan dengan metode penghalusan eksponensial atau exponential smoothing. Kenapa? Karena metode ini dianggap metode peramalan yang paling sederhana, gitu ya. Nah, dalam teknik ini, dalam penghalusan eksponensial ini, data itu dihaluskan dengan menghapus komponen tak teratur dari data. Jadi, kalau diplotkan data yang kita miliki ternyata polanya acak atau tidak teratur, maka di metode ini itu kita memuluskannya dengan menghilangkan komponen atau data yang tidak teratur tersebut. Nah, selanjutnya dalam teknik prediksi dengan model ini, prediksi satu satuan waktu ke depan, jadi satu periode ke depan, itu diketahui data masa lalu sampai data xt, masa sekarang, dilakukan dengan rata-rata terbobot dari data di masa yang lampau. Jadi untuk teknik dalam metode penghalusan eksponensial itu dibutuhkan data masa lalu dan data masa kini untuk digunakan dalam memprediksi atau meramalkan data satu periode ke depannya, yakni dengan rata-rata terbobot, di mana S itu ST plus 1 itu bisa diperoleh dari ini, rata-rata terbobot dari XT min I. Jadi ini adalah data di masa yang lalu yang terboboti dengan lambda T. Di sini kalau kalian perhatikan, nilai lambda I itu diberikan sebagai bobot geometris, di mana lambda I itu bisa diperoleh dengan rumus alfa dikalikan dengan 1 min alfa pangkat I. Alfanya itu antara 0 sampai 1. Gitu ya. Nah, selanjutnya untuk keperluan komputasi digunakan rumus rekursifnya untuk memudahkan kita untuk perhitungan secara komputer, maka bisa diperoleh nilai ST, yakni nilai runtun hasil penghalusan pada waktu ke T. Ini nilai penghalusannya ya, ST itu diperoleh dari rumus alfa dikalikan dengan XT. XT ini adalah data masa sekarang atau masa kini,
ditambahkan dengan 1 min alfa dikalikan dengan ST-1. ST-1 merupakan nilai runtun hasil penghalusan di waktu ke T-1, jadi di waktu sebelumnya. Ini ya, dimana XT itu merupakan data time series ke T, ST-1 merupakan nilai runtun hasil penghalusan pada periode ke T-1, dan nilai alfanya itu antara 0 sampai 1 yang diberikan besarnya bobot untuk data terakhir dibandingkan dengan data di waktu lampau. Nah ini. Nah, nantinya nilai alfa yang optimal untuk peramalan di metode ini itu dapat diperoleh dengan meminimalkan rata-rata galat mutlak Mai atau mean absolute error. Nanti ini akan keluar biasanya di program statistik ya, atau rata-rata jumlahan hasil penghalusan ST-1 dengan pencarian kisi antara 0,1 sampai 0,9. Jadi nanti dicari alfanya dari 0,1 sampai 0,9, kira-kira yang membuat alfanya optimal itu seperti apa, yang membuat nilai runtun hasil penghalusan itu nilainya optimal gitu. Nah, selanjutnya dalam teknik penghalusan ini disebut dengan metode penghalusan eksponensial tunggal atau sederhana, atau single atau simple exponential smoothing, dan hanya digunakan untuk data tanpa komponen tren atau musiman, dan hanya dapat digunakan untuk meramalkan satu satuan waktu ke depan atau satu periode ke depan. Jadi metode ini yang kita bahas di awal ini adalah metode simple exponential smoothing, di mana metode exponential smoothing yang simple, yang sederhana ini hanya digunakan untuk data yang tidak mengandung tren ataupun musiman, dan hanya bisa digunakan untuk memprediksi atau meramalkan data di satu periode ke depan saja gitu ya. Jadi tidak terlalu jauh data yang bisa diramalkan, waktunya tidak bisa terlalu ke depan, terlalu lama. Nah, selanjutnya untuk kalau misalkan data yang kita miliki itu ada trennya misalkan, maka bisa digunakan metode yang kedua yang kita bahas di pertemuan kali ini, yakni metode penghalusan eksponensial Holt dengan 2 parameter. Jadi kalau kita memiliki data time series, kemudian kita lihat plot datanya, ternyata ada trennya, setelah kita selidiki ada trennya, maka metode yang bisa kita gunakan untuk meramalkan atau memodelkan data yang kita miliki adalah dengan metode penghalusan eksponensial Holt, di mana 2 parameter ini itu adalah satu parameter penghalusan yakni alfa, dan beta parameter yang kedua itu adalah parameter untuk penghalusan trennya. Jadi alfa itu penghalusan levelnya atau rata-rata dari data, kemudian betanya itu adalah penghalusan trennya. Nah, rumus penghalusan eksponensial untuk 2 parameter bisa kalian lihat di rumus yang ini. Ini ya. Ingat, S itu adalah data hasil penghalusannya di waktu ke T, itu bisa diperoleh dari alfa xt ditambah 1 min alfa dikalikan dengan st-1 ditambah t-1. Sedangkan T besar T itu merupakan hasil pemulusan trennya gitu ya. Kalau S itu adalah hasil pemulusan dari levelnya atau rata-ratanya, kalau T itu adalah pemulusan trennya. Trennya itu bisa diperoleh dari beta dikalikan dengan st-1 ditambahkan 1 dikurangi beta kali T besar T-1. Ini untuk rumus penghalusan eksponensial. Karena kita menggunakan 2 parameter, maka yang dicari juga 2 parameter tersebut. Ini ya, alfa dan betanya nanti. Nah, selanjutnya nilai parameter atau nilai peramalan M langkah ke depan selanjutnya dapat dihitung dengan rumus ini. Ini nilai peramalan M langkah ke depannya. Jadi M periode ke depannya itu bisa diperoleh dengan rumus ini ya. Nah, kemudian ini untuk proses komputasi rekursifnya, sebagai nilai awal dapat digunakan berbagai metode, diantaranya adalah ini. Jadi karena kita menggunakan 2 parameter, otomatis kita butuh nilai awalnya. Nah, nilai awalnya bisa dicari atau bisa ditentukan dengan rumus ini.
Jadi T2 itu bisa dicari dengan rumus X2 dikurangi X1, data kedua, data time series kedua dikurangi data yang pertama, kemudian pemulusan levelnya untuk yang kedua itu sama dengan data yang kedua. Ini ya, jadi ini adalah metode dengan penghalusan eksponensial dua parameter, yakni penghalusan eksponensial Holt ini. Ini rumusnya. Ini kalau misalkan metode ini kalau misalkan di data time series kita cuma ada komponen trennya. Nah, selanjutnya kalau kita mendapati dalam data time series kita ada komponen tren dan musiman, jadi ada ketambahan musimannya, maka metode yang bisa digunakan ketika kita ingin meramalkan data yang kita miliki adalah dengan metode penghalusan Holt-Winters, yakni dengan 3 parameter di dalamnya, di mana alfanya itu adalah parameter untuk level dari prosesnya atau rata-rata dari datanya, kemudian beta itu untuk parameter penghalusan trennya, kemudian gamanya itu untuk penghalusan musimannya, komponen musimannya. Nah, dalam metode Holt-Winters ini ada 2 metode di dalamnya. Yang pertama adalah model musiman multiplikatif, ini ya. Dan yang kedua adalah model musiman aditif. Multiplikatif itu adalah perkalian, model musiman perkalian, dan model musiman yang kedua adalah aditif, itu adalah penjumlahan. Nah, yang kita bahas pertama adalah tentang model multiplikatif, di mana dalam model multiplikatif ini diasumsikan data time series itu dapat dipresentasikan atau representasikan dengan model seperti ini. Jadi kalau kalian lihat di sini, XT itu sama dengan beta 1 ditambah beta 2 kali T, ini dikalikan. Jadi karena multiplikatif atau perkalian, maka di rumusnya ini adalah perkalian. Ini ya, perkalian dari level pemulusan levelnya atau rata-rata datanya. Di mana beta 1 adalah konstanta, beta 2 adalah komponen tren linear, ST-nya adalah komponen musiman, dan epsilon T-nya itu adalah komponen galat tak teratur atau yang acak. Ini model multiplikatif. Selanjutnya untuk model aditif seperti ini ya. Ini kalau kalian lihat atau kalian perhatikan, ini merupakan penjumlahan semuanya. Ini dijumlahkan semua ya. Ini untuk model aditif, dan yang di atas adalah model multiplikatif. Nah, selanjutnya jika panjang musiman adalah L periode, jadi kalau musimannya kan bisa diketahui ya, panjang musimannya berapa periode, misalkan L, maka komponen indeks musiman didefinisikan sedemikian rupa hingga total nilainya adalah L untuk model multiplikatif. Jadi model multiplikatif itu komponen atau indeks musimannya itu didefinisikan sedemikian rupa sehingga totalnya itu besarannya adalah L. Nih, indeks musimannya itu kalau dijumlahkan atau ditotalkan itu sebesar L. Sedangkan untuk model aditif, indeks musimannya kalau ditotalkan atau dijumlahkan itu sebesar 0 nantinya. Nih ya. Nah, selanjutnya komponen tren beta 2 jika diperlukan itu dapat dihapus. Kenapa? Karena beta 2 itu adalah komponen tren linear. Ini kita bisa menghapus komponen trennya, itu ya. Nah, selanjutnya model Holt-Winters itu didasarkan pada 3 persamaan pemulusan, yakni unsur stasioner atau level dari data, unsur trennya, dan unsur musimannya. Nah, di sini diberikan persamaan dari penghalusan untuk masing-masing model. Ini yang pertama adalah model multiplikatif. Jadi nomor 1 ini adalah pemulusan level untuk model multiplikatif seperti ini ya. Ini pembagian di sini. Kemudian ini adalah rumus untuk pemulusan trennya ini. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah pemulusan untuk komponen musimannya. Ini untuk model multiplikatif dengan inisialisasi SL, TL, dan I1-nya seperti ini sampai IL-nya. Ya.
Di mana L ini kalau kalian perhatikan itu adalah panjang periode musiman, kemudian T ini merupakan komponen trennya, dan I adalah faktor penyesuaian musimannya. Ini untuk rumus-rumus pemulusan dari model multiplikatif. Nah, selanjutnya nilai peramalan dari model multiplikatif yang sudah dijabarkan sebelumnya, ini bisa diperoleh dengan rumus ini. Ini untuk periode berikutnya ya, ini adalah nilai peramalan untuk satu periode ke depan, berarti satu periode ke depan, besoknya itu seperti apa. Sedangkan untuk peramalan di metode atau di periode M ke depannya itu bisa diperoleh dengan rumus ini. Ya. Jadi ini adalah nilai untuk jadi nilai sebelumnya, periode sebelumnya dikalikan dengan indeks musiman juga di waktu T dikurangi dengan panjang musimannya gitu ya. Nah, ini untuk yang M periode kedepannya, ini nilai peramalannya. Ini untuk model multiplikatif. Nah, sedangkan untuk model aditif, maka rumus dari 3 penghalusannya diantaranya adalah seperti ini. Ini adalah rumus dari pemulusan levelnya, beda ya dengan yang ada di model multiplikatif ya. Kemudian ini adalah pemulusan trennya, dan ini adalah pemulusan musimannya. Ini seperti ini rumusnya. Nah, nanti selanjutnya diketahui nilai hasil perolehan untuk ketiga komponen ini. Kalau sudah didapatkan ketiga komponen ini, maka nantinya akan dihitung nilai peramalan untuk M periode ke depan dengan nilai awal pada waktu ke T. Untuk model aditif ini diberikan dengan persamaan ini. Ya. Ini adalah model atau nilai peramalan untuk M periode berikutnya. Nah, selanjutnya kalau kita sudah mengetahui dan memahami bedanya dan rumus-rumus yang digunakan dari model multiplikatif dan model aditif, maka yang ditanyakan selanjutnya adalah bagaimana kita menentukan model terbaik di antara keduanya. Kalau misalkan data time series yang kita miliki itu memiliki komponen tren dan musiman, ya enggak? Jadi kira-kira kita nggak mungkin menggunakan dua-duanya, gitu ya. Tapi kita harus memilih di antara satu model yang terbaik. Nah, untuk menentukan model terbaik antara multiplikatif dengan model aditif itu bisa menggunakan cara atau metode melihat plot datanya. Jadi visualisasi, jadi visual datanya seperti apa. Jadi kita memplotkan datanya dulu, kita lihat dari plot datanya tersebut. Jika plot datanya fluktuasi musiman dari data itu terlihat relatif stabil, tidak bergantung pada level atau rata-rata dari runtun, maka kita bisa menggunakan model aditif. Gitu ya. Tetapi jika kita menemui fluktuasi musiman dari data yang kita miliki, data time series yang kita miliki ternyata lebih acak atau tidak stabil dan bergantung pada level atau rata-rata dari runtunnya, maka kita bisa menggunakan model multiplikatif. Tuh, jadi dari cara visualisasi plot datanya dilihat. Kalau misalkan fluktuasinya lebih stabil, itu kita bisa menggunakan model aditif, tapi kalau misalkan fluktuasi dari datanya itu terlihat acak, kita bisa menggunakan model multiplikatif. Nah, di dalam prakteknya, di dalam prakteknya tetapi sering dilakukan transformasi logaritma terhadap data sebelum melakukan pemodelan dari data time series yang kita miliki. Sehingga biasanya hasil dari transformasi tersebut itu nantinya yang tadinya misalkan bisa menggunakan multiplikatif, ternyata setelah ditransformasi lebih cocok ke aditif gitu ya. Nah, berikut ini contoh visualisasi dari data model multiplikatif dan model aditif. Nah, ini. Kalau kalian perhatikan di sini, ini adalah data awal. Kita punya data time series, kemudian diplotkan, ternyata bentuk datanya seperti ini. Kalau kalian perhatikan nilai fluktuasinya itu kan tidak acak, tidak stabil.
ini naik, kemudian di periode selanjutnya naik lebih tinggi. Dan periode atau tahun selanjutnya juga lebih tinggi. Jadi setiap tahun memang terjadi kenaikan gitu. Fluktuasinya nggak stabil, lebih acak. Maka kalau dari plot seperti ini bisa kita menggunakan model multiplikatif dalam pemodelan model data time series yang kita miliki. Tetapi, nah ini masalahnya biasanya kita itu akan mentransformasi data terlebih dahulu. Jadi ketika data ini kita transformasi dengan menggunakan logaritma atau logaritma natural atau len ya, ternyata plot datanya seperti ini, diperoleh seperti ini. Nah, kalau kalian lihat di sini, plot datanya, fluktuasinya itu lebih stabil. Jadi naiknya itu nggak terlalu tinggi, tetapi gambarnya itu juga stabil, gitu ya. Ini bisa kalian lihat di sini. Nah, karena fluktuasinya lebih stabil, maka model ketika datanya ini sudah dilakukan transformasi dengan menggunakan transformasi len atau logaritma natural, ternyata model ini atau data ini bisa dimodelkan dengan model aditif. Gitu ya. Nah, ini ternyata seperti ini. Nah, maka dari ini dapat disimpulkan jika visualisasi plot data itu sangat sulit untuk menentukan atau memutuskan model mana yang terbaik yang bisa kita gunakan untuk memodelkan data time series yang kita miliki. Nah, oleh karena itu, maka kita bisa menggunakan pendekatan yang lain, yakni dengan membandingkan nilai dari sum square error atau mean square errornya dari masing-masing model. Jadi, langkahnya adalah kita ngeplot datanya, kemudian setelah kita plot, kita modelkan data tersebut dengan dua metode, yakni multiplikatif dengan metode aditif. Gitu. Kita memodelkan dengan dua metode ini ya. Nah, kemudian dari metode tersebut, dari model tersebut, kita bandingkan nilai MSE-nya. Kalau misalkan kita mendapati MSE yang terkecil di antara keduanya, model itulah yang kita bisa gunakan. Jadi patokannya adalah carilah MSE dengan nilai yang terkecil dari kedua metode tersebut. Itu ya. Jadi jelas tentang model multiplikatif dan model aditif dalam penghalusan eksponensial Holt-Winters. Itu. Ini. Jadi intinya seperti itu. Jadi kita belajar tentang metode-metode penghalusan eksponensial dari yang simple, dari yang ganda atau penghalusan eksponensial Holt, dan dari yang sampai triple dengan 3 parameter, yakni Holt-Winters. Itu ya. Nah, ini secara teorinya. Nah, setelah ini kita akan mencoba mengaplikasikan pemodelan ini dengan data time series, data ekonometrika tentunya yang kita miliki nanti di dalam program R. Kita langsung mencoba ya di program R-nya. Nah, kita di sini sudah masuk di program R. Kita akan melakukan pemodelan smoothing eksponensial dengan menggunakan program R. Langkah pertama adalah karena kita masih membahas topik tentang ekonometrika, maka kita akan menggunakan package ekonometrika yang sudah kita miliki dengan memanggilnya. Jadi langkah pertama adalah memanggil package yang akan kita gunakan. Kalian pilih package, load package ya, seperti biasa, seperti di pertemuan sebelumnya, bab-bab sebelumnya. Pilih yang R Commander plugin econometric. Nah, kita menunggu Windows dari R Commander-nya muncul. Nah, kalau R Commander-nya sudah muncul, langkah yang kedua yakni kita memunculkan datanya. Jadi data mana yang akan kita pakai? Nah, data yang akan kita pakai di topik tentang pemodelan smoothing eksponensial ini adalah data bulanan kunjungan wisatawan ke negara Spanyol selama periode Januari 1970 sampai dengan bulan Maret tahun 1989. Nah, data tersebut saya juga sudah masukkan di folder data yang sudah saya share ke kalian. Jadi langkah yang kedua ini berarti kita mengimpor data dulu ya. Data, impor data, kita masukkan datanya from text file. Di sini namanya saya ganti jadi Spain.
Terus kita oke, yang lain diabaikan saja ya. Kemudian kita masuk ke foldernya, folder penyimpanan datanya. Nah, kalau kalian ingin mencoba, silakan masuk ke folder bab 8, kemudian pilih file span.txt. Nah, ini kita sudah sukses ya. Ini sudah sukses, sudah bisa memasukkan datanya. Kalau misalkan ragu, silakan view datasetnya. Nah, ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah kita mengimpor data, yakni langkah ketiga, kita harus mengkonversi datanya tersebut. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, data span ini belum berupa data time series atau data runtun waktunya. Maka langkah yang ketiga itu adalah mengkonversi data ini ke data runtun waktu bulanan, karena ini kan data bulanan kunjungan wisatawan ya. Dengan cara, silakan kalian pilih econometric, kemudian pilih transformation, ini, kemudian kita pilih time series conversion. Nah, kita punya data span, starting year-nya itu kan kita punya datanya itu dari tahun 1970, berarti starting year-nya itu 1970. Starting periodenya atau periode awalnya 1, frekuensinya karena ini adalah bulanan berarti 12 di sini. Kita okekan. Nah, berarti data yang kita miliki itu sudah berupa data runtun waktu. Gitu ya. Nah, kemudian langkah yang keempat, yakni kita ingin melihat plot datanya. Apakah secara visual kita bisa menentukan dari plot datanya, apakah data ini merupakan data yang bisa dimodelkan dengan smoothing saja, atau smoothing yang hold, atau smoothing yang hold winter, gitu ya. Dilihat apakah ada trennya, apakah tidak ada trennya, atau apakah ada tren dan musimannya. Jadi langkah yang keempat ini adalah kita membuat plot datanya. Nah, bagaimana caranya? Kita masuk ke econometric lagi, pilih econometric, kemudian masuk ke mana ini? Parallelogram plot. Silakan pilih yang time series plot di sini. Nah, kita sudah punya ya datanya span, kita okekan. Nah, ini kita sudah mendapatkan output dari plot yang kita inginkan. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, data span atau data banyaknya kunjungan wisatawan yang masuk ke negara Spanyol ternyata ada trennya, walaupun tidak terlalu signifikan. Tren itu kan berarti terlihat ada kenaikan atau penurunan. Nah, kalau kalian perhatikan, ini kan lumayan naik, walaupun tidak terlalu signifikan dalam hal ini. Ini ya, naik ini. Jadi, diasumsikan data yang kita miliki itu punya tren. Kemudian kalau kalian lihat lagi, data ini memperlihatkan adanya musiman. Karena apa? Amplitudo yang membesar dengan adanya tren di sini. Semakin tinggi, semakin naik, ternyata amplitudonya semakin besar. Dan kalau kalian lihat, fluktuasinya itu tetap di periode-periode tertentu. Ini ya. Nah, ini. Nah, kalau kalian lihat lagi secara visual, otomatis bisa disimpulkan bahwa data yang kita miliki ini, yakni tentang banyaknya kunjungan wisatawan yang masuk ke Spanyol, ini adalah data time series dengan komponen trend dan plot. Kalau di materi sebelumnya yang sudah kita bahas, jika kita memiliki data time series dengan komponen trend dan plot, maka bisa dimodelkan dengan model eksponensial hold winter, ya enggak? Nah, ini berarti kesimpulannya kita akan melakukan pemodelan eksponensial hold winter di model kunjungan wisatawan ke negara Spanyol ini. Nah, sekarang bagaimana cara kita memilih apakah model multiplikatif atau model aditif yang akan kita pakai di sini, ya enggak? Nah, lebih enaknya berarti kita di sini kita akan mencoba melakukan dua pemodelan itu.
Jadi multiplikatif kita akan modelkan, aditif juga kita akan modelkan, dan nantinya dari dua metode ini, dari dua model ini, kita akan bandingkan nilai mean square error-nya atau sum square error-nya. Jadi model dengan MSE atau SSE yang paling kecil itu adalah model terbaiknya untuk memodelkan data yang kita miliki ini. Gitu ya. Jadi langkah selanjutnya adalah memodelkan datanya. Nah, ini kita akan memodelkan datanya. Caranya kita pakai GUI aja yang gampang ya. Dengan cara ini, econometric. Nanti kalian pilih univariate TS analysis, time square analysis. Univariate ya. Pilih yang smoothing atau decomposition. Kita pilih yang smoothing. Nah, di sini ada 4 metode smoothing. Nah, karena kita sudah menetapkan bahwa data yang kita pakai di sini itu kira-kira asumsinya itu pakai Holt-Winter ya. Nah, Holt-Winter, maka kita nyoba yang pertama dulu. Yang pertama kita pilih yang aditif dulu. Nih, aditif. Kemudian variabel peak one-nya kita pakai span. Kemudian parameter alpha beta gamanya kita autokan aja seperti ini. Atau di default ya, ini nilai alfa, beta, gamma itu kita pilih atau gunakan opsi auto, itu berarti koefisien penghalusan itu optimal. Ini ya, berarti koefisien penghalusan optimal itu akan digunakan di mana optimisasi akan dilakukan secara otomatis oleh program R ini. Jadi nanti yang memilih yang paling optimal itu yang memilih ya program R ini. Ini ya. Kemudian spesifikasi dari nama variabel untuk menyimpan runtun terhaluskan atau smoothed series kita juga pilih auto saja ya, ini default aja yang seperti ini. Number of forecast juga default aja ini. Nah, kemudian kita langsung oke kan. Nah ini kita dapatkan nilai dari outputnya ini muncul banyak nilai ya. Nah, ini adalah nilai indeks penghalusan. Ini indeks penghalusannya di sini alfa beta gamanya, alfanya 0,19, betanya 0,006, gamanya 0,49. Ini koefisiennya ini ya sampai ke 12. Ini ya nilai indeks penghalusannya. Kemudian kita peroleh juga nilai penyesuaian runtunnya. Ini nilai penyesuaian runtunnya. Ini yang banyak ini. Kemudian ada nilai prediksinya. Jadi peramalannya. Untuk bulan April, karena ini kan kita memiliki datanya itu paling maksimal bulan Maret 89 ya. Nah, ini prediksi 6 bulan ke depannya, berarti dari April, Mei, Juni sampai September tahun 1989. Ini fitnya segini, nilai terendahnya ini nilai atasnya, batas atas, ini batas bawahnya. Jadi ini kita bisa langsung dapat prediksinya. Kemudian nilai yang terakhir yang ini adalah nilai SSE yang nantinya kita akan bandingkan dengan model multiplikatif. Gitu ya. Ini berarti kita sudah mendapatkan hasil output ketika kita memodelkan data kunjungan wisatawan ke negara Spain dengan menggunakan Holt-Winter yang model multiplikatif. Yang model aditif untuk yang ini. Nah, selanjutnya untuk model multiplikatif sama ya caranya, econometric, kemudian pilih univariate time series analysis, masuk ke smoothing decomposition, kita pilih smoothing. Nah, kemudian kita pilih yang di sini itu metodenya sekarang multiplikatif. Yang variabelnya masih sama, span, kemudian parameternya juga di defaultkan, kita pilih di autonya ya. Jadi ini nanti yang memilih parameter optimal itu program R-nya. Kemudian ini nama dari runtun terhaluskan juga auto saja. Kemudian number of forecast ini berarti berapa
periode kedepannya, berarti ini adalah 6 bulan ke depan yang akan diramalkan atau diprediksikan. Ini sudah, kita langsung okekan. Nah, ini kita sudah mendapatkan output dari model multiplikatif. Ini ya, ini juga sama, outputnya diperoleh nilai indeks penghalusannya, ada alfa, beta, gamma untuk model multiplikatif, itu 0,33, 0,01, dan 0,6117. Kemudian ini nilai penyesuaian runtuhnya, ini ya, ini yang banyak banget ini. Kemudian yang ini adalah nilai prediksinya atau peramalannya, karena kita menginginkan 6 bulan kemudian, 6 periode selanjutnya, berarti sama dari bulan April sampai September tahun 89. Kemudian ini adalah nilai SSE-nya, nanti kita bandingkan dengan model aditif yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, selanjutnya dari nilai SSE yang kita peroleh, baik itu aditif maupun multiplikatif, ini untuk yang multiplikatif berarti 2,9 kali 10 pangkat 13 ini. Kemudian untuk yang aditif kita peroleh nilai SSE-nya ya, itu adalah mana ini? Ini 2,5 kali 10 pangkat 13. Jadi kalau dibandingkan antara aditif dengan multiplikatif, aditif itu 2,5 kali 10 pangkat 13, kemudian multiplikatif tadi itu 2,9 ya, kali 10 pangkat 13, maka kan kita lihat SSE yang paling kecil atau terkecil. Berarti kan ini ya, yang paling kecil itu adalah SSE yang diperoleh dari model aditif. Maka dapat disimpulkan jika model aditif dari eksponensial hot winter itu adalah model terbaik yang digunakan untuk memodelkan data banyaknya kunjungan wisatawan ke negara Spanyol dari periode Januari 1970 sampai dengan Maret 1989. Itu ya. Nah, kalau misalkan kalian ingin melihat plot prediksinya, bisa kalian lihat. Sebenarnya ini langsung otomatis kita dapatkan plotnya juga ini ya, ini karena tadi yang terakhir itu adalah kita ngeplotnya model multiplikatif, berarti ini adalah hasil dari plot model multiplikatif. Nah, kalau kalian lihat yang biru ini merupakan nilai prediksinya atau nilai peramalannya. Tidak terlalu beda jauh ya. Biasanya kalau misalkan nilai prediksi atau nilai peramalan tidak berbeda jauh dengan nilai yang sebelumnya, biasanya dianggap sesuai, sudah bagus berarti. Berarti itu ya. Jadi begitulah cara menggunakan program R dalam melakukan pemodelan penghalusan eksponensial atau smoothing eksponensial yang kalau di sini berarti hot winter. Jadi nanti kalau misalkan kalian menggunakan metode yang lain, tinggal disesuaikan. Ini ya, tinggal disesuaikan saja di metodenya. Jadi kalau misalkan memang tidak ada trennya dan tidak ada musimannya, berarti hanya pakai exponential smoothing. Jadi pilih saja exponential smoothing. Kemudian kalau misalkan hanya ada trennya, berarti pakai saja model exponential hold. Berarti pakai yang hot winter no seasonal. Jadi tidak ada musimannya. Nah, ini untuk yang hot winter aditif dan multiplikatif itu kan untuk kasus data yang ada tren dan musimannya. Jadi disesuaikan saja ya. Nah, kemudian number of forecast itu kalau misalkan kalian pengen yang lebih panjang periodenya, tinggal diganti aja, enggak masalah. Ini mau 12 bulan kemudian atau 24 bulan kemudian. Sebenarnya prinsip dari forecast biasanya nilainya yang mendekati saja, yang jangan terlalu lebar gitu periodenya. Yang kecil saja, karena biasanya untuk
periode yang lebih lebar itu biasanya kurang signifikan hasil peramalannya atau hasil prediksinya, itu ya. Kemudian di sini nanti kalau misalkan kalian melakukan pemodelan dengan smoothing, itu parameternya juga di auto saja atau di default, bahasanya di default ya. Ini biarkan program R memilih parameter yang optimal sesuai dengan data yang kita masukkan di program R ini. Jadi begitu ya, begitu cara melakukan pemodelan exponential smoothing atau smoothing eksponensial dengan menggunakan program R. Untuk yang pemodelan tren sebenarnya ada caranya, tetapi saya tidak menjelaskan di sini. Yang terpenting adalah kalian bisa memahami bagaimana cara menggunakan program R untuk melakukan pemodelan exponential smoothing ini, gitu ya. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan. Ini kita terbantu sekali dengan adanya package econometric. Jadi kita tinggal ngeklik aja, kita menggunakan GUI-nya saja, tidak usah menuliskan perintah di script Windows pada R commander-nya, gitu ya. Jadi silakan dipelajari, silakan direka ulang ininya ya, sambil belajar. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan tanyakan di WhatsApp group seperti biasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.